selesaikan pada primary survey. Seperti misalnya obstruksi jalan nafas, ya, kemarin harusnya sudah diberikan. Tension pneumotorak, masif hematotorak, tamponade, ya, itu semua harus sudah diselesaikan pada primary survey. Kalau kalian sudah disinggung tentang primary, secondary, tentunya kalian sudah harus mengenal yang namanya Advanced Trauma Life Support atau ATLS. Apa itu primary survey, apa itu secondary survey. Saya rasa sudah ya, sudah diberikan. Belum? Sudah ya. Nah, jadi kita tidak mengulang-ulang ke arah ATLS-nya, kita lebih ke arah kasusnya di bidang saya, yaitu trauma toraks. Apa itu yang di secondary survey? Misalnya seperti kasus fraktur iga. Pasien fraktur iga ini datang, ya, keluhannya sering nyeri saat nafas. Nyeri bernafas, nyeri sesak bernafas, nyeri ketika bernafas. Jadi kalau kita datang, kita lihat airway, breathing, circulation-nya semua primary, ya kan, A, B, C, D, E. Airway, breathing, circulation, disability, exposure. Kita lihat kalau kita semua bisa menangani airway-nya, breathing, A, B, C, D, E-nya, lalu kita masuk ke secondary survey, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Kita dapatkan X-ray, foto, ronsen, biasanya fraktur iga. Apa itu fraktur iga? Ini kelainan tersering akibat trauma, langsung lebih sering pada dewasa daripada pada anak-anak. Kenapa? Karena tulang-tulang pada anak-anak masih elastis, ya, masih lentur. Kalau tulang pada orang dewasa sudah rigid, jadi lebih gampang patah, lebih kalau dibandingkan dengan anak-anak. Ya, secara anatomis iga 1-3 dilindungi oleh skapula, makanya dia di iga 1-3 itu sebenarnya jarang sekali terjadi cedera atau fraktur. Tapi kalau dia sudah terjadi di iga 1-3, apa maknanya? Yaitu maknanya adalah cederanya atau mekanisme traumanya itu sangat besar sehingga dapat mencederai iga yang 1-3. Fraktur paling sering terjadi pada iga 4-9 karena ini iga yang tidak ada skapula, tidak ada clavicula, jadi dia tidak ada organ lain yang melindungi. Ya, fraktur iga yang lebih di bawahnya itu hati-hati kita untuk melihat adanya cedera organ padat di abdomen seperti hati, limpa, dan ginjal. Nah, ini yang kita kan di secondary survey yang harus kita perhatikan. Ya, jadi secondary survey ini baru bisa kita evaluasi, ya, kita telaah pasien-pasien di secondary survey ini lebih komprehensif lagi. Ya, jadi jangan miss kita di secondary survey. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita lihat di anatomi. Iga 1-3, kita lihat, ya, dia well protected by shoulder, bone, and muscle. Makanya dia sering terjadi, jarang bisa terjadi patahan di sana. Ya, kalau iga 4-9 most frequently fracture, kalau kita lihat dia kan tak ada yang melindungi lagi, cuman ada tulang, cuman ada otot-otot dan kulit lain dan lemak di sekitar sananya. Jadi kalau cedera jatuh di cedera tumpul atau di tinju, ya, nah jab dia di sini, ya, ini gampang kali dia patah. Iga 10-12 relatively mobile and fracture less frequent, ya. Ada pemeriksaan klinis, ya, fraktur iga itu nyerinya terlokalisir, nyeri tekan, nyeri meningkat apabila batuk, bergerak, bernafas dalam, ya. Jadi setiap dia bernafas sakit. Kalau dia batuk, dia rasanya sakit dadanya, ya. Ketika dia bergerak miring kiri, miring kanan, sakit. Instabilitas dinding dada,
kita sebutnya krepitasi, sebenarnya bukan krepitasi ya, seperti ada diskontinuitas tulang iga itu. Krepitasi sebenarnya lebih ke arah ada udara di bawah kulit atau emfisema subkutannya. Deformity, diskolorasi, apa diskolorasi? Perubahan warna ya, kemerahan, kebiruan dapat disertai oleh pneumotoraks ataupun hematotoraks. Tapi tidak selalu. Tidak selalu fraktur iga itu ada cairan atau mengakibatkan hematotoraks ataupun menyebabkan pneumotoraks. Penata laksanaan ATLS, ABCDE, ya. Setelah ABCDE teratasi dengan baik, ya, baru kita ke secondary. Secondary inilah kita di sana memberikan kontrol nyeri, analgetik, kalau perlu ventilator mekanik, kalau dia setiap bernafas sakit sekali. Ini biasa pada flail chest ya, fraktur iga segmental 2 atau lebih, ya, yang menyebabkan paradoksal movement. Ya, ini sering sekali kita membutuhkan ventilator mekanik. Fiksasi internal jika masalah pernapasannya berat, apalagi kalau frakturnya displace ya. Biasanya fraktur iga ini nggak displace, dia alignment. Tapi kalau dia displace sampai patahannya itu dapat merobek atau menusuk paru-paru, ya. Nah inilah yang kita perlukan untuk operasi fiksasi internal. Anjurkan pasien untuk bernafas dalam untuk mencegah atelektasis. Biasanya kalau pasien-pasien ini kalau nyeri, kalau dia bernafas, langsung dia nafasnya pendek-pendek. Akibatnya paru-paru tidak volume yang cukup, tidak mendapat volume udara yang cukup, sehingga terjadi yang namanya atelektasis. Jadi kalau pasien yang fraktur iga ini pada secondary survey kalian harus perhatikan, ibu atau bapak jangan takut bernafas ya, kita kasih analgetik jangan lupa, tapi ibu harus bernafas dalam untuk mencegah terjadinya atelektasis. Monitor ketat pada pasien usia tua dan PPOK, dapat terjadi retensi sekret. Jadi penting juga nebulizer ya, atau inhalasi terapi ya, untuk mengencerkan sekretnya supaya pasien tersebut tidak terjadi gangguan airway akibat sekret yang menumpuk karena dia tidak mau bernapas, takut batuk, sakit dia. Kita bantu dia dengan nebulizer, biasanya kita berikan Ventolin. Itu mukolitik ya, kayak Flumisil itu. Oke. Nah, flail chest tadi sudah saya singgung. Ini yang sering kali kita sering sekali kita kadang-kadang membutuhkan ventilator mekanik. Apa itu flail chest? Terdapat fraktur 2 atau lebih iga yang berdekatan pada 2 tempat. Atau biasa kita sebut segmental. Kalau dia tak segmental, patah dia 3, 4, 5, 6. Dari iga 3, 4, 5, 6 patah. Tapi tidak segmental. Kita tidak sebutkan dia flail chest. Ya. Tapi flail chest ini dia harus segmental. 2 atau lebih iga yang berdekatan pada 2 tempat. Sehingga mengakibatkan segmen dada yang mengambang. Nah, mereka yang menemukan kasus ini sebutnya dengan flail, mengambang, flail chest. Ya. Dapat terjadi gagal nafas karena adanya kontusio, cedera ekstratorakal, gerakan diafragma yang inadekuat. Segmen dada yang mengambang itu mengakibatkan pernafasan paradoks. Apa pernafasan paradoks? Paradoks itu tidak sesuai dengan kaedah. Ya, kalau kita bernafas, kita menghirup nafas, dada mengembang. Kita mengeluarkan nafas, dada mengempis, ya kan? Nah, pernafasan paradoks ini, begitu kita menghirup yang harusnya mengembang, segmen dada yang mengambang tadi, yang flail tadi, justru mengempis dia. Pada saat kita ekspirasi atau mengeluarkan nafas yang harusnya dada kita mengecil,
Justru yang segmen yang flail itu dia mengembang. Ya. Itu mengakibatkan turunnya kemampuan ventilasi paru, mengakibatkan turunnya kemampuan volume paru. Sehingga apa yang terjadi kalau kurang ventilasi, kurang nafas, kurang oksigen, kita sebut dia hipoksia, ya. Lama-lama kalau oksigen berkurang dalam darah, karbon CO2 yang tinggi di dalam darah, namanya apa? Hiperkarbi, ya. Nah, ini gambarannya. Yang garis merah sebelah sana. Apa saya kelihatan nggak ya? Apa namanya ini? Pointer kursor saya kelihatan di sana? Kelihatan, Dok. Kelihatan. Nah, ini dia. Delges, ya. Ini yang namanya segmental. Dua tempat, ya, yang berdekatan atau yang berurutan. Ya, jadi kebalik. Kalau inspirasi Apa itu? Suara apa itu? Tolong di-mute. Suara apa itu? Ya. Nah, ini dia waktu inspirasi, waktu ekspirasi. Ya. Seharusnya waktu inspirasi nafas dadanya mengembang, malah pada ininya jadi ngempis. Pada ekspirasi dadanya mengembang, pada saat ekspirasi yang harusnya mengempis, yang di tempat yang segmental malah mengembang. Ya. Ini foto ronsennya. Dilihat, ini gambaran paru-paru yang kontusio, ada cloudy image, ya. Ini namanya kontusio paru. Ini foto kita lihat dada-dada fraktur, iga-iga yang mengalami fraktur. Pada pasien ini juga ada fraktur klavikula di atas sana, ya. Jadi mekanisme trauma pasien ini pasti sangat-sangat besar sehingga menyebabkan patah tulang skapula, klavikulanya, patah tulang ini. Oke, penata laksanaan jika perlu dan biasanya perlu ventilator mekanik. Kenapa kita kasih ventilator mekanik pada flight test? Itu menghilangkan paradox movement. Ya, kalau mechanical ventilator itu kita yang membuat kita bernafas? Gerakan tekanan negatif dalam dada. Ya, begitu dada kita mengembang karena ada tekanan negatif di dalam, itu kita udara terhisap ke dalam. Itulah mekanisme bernafas. Kalau kita keluar, karena ada tekanan positif, perbedaan tekanan negatif positif, udara bisa keluar dari paru-paru kita. Oke, pada ventilator mekanik tidak ada lagi perbedaan tekanan negatif tekanan positif, sehingga sama tekanan di luar dalam paru-paru sama di dalam paru-paru, ya, sama-sama menjadi tekanan positif. Ya. Akibatnya apa? Kalau kita sama-sama tekanan positif, nah, hilang gerakan paradox movement. Hilang gerakan, walaupun flail chest, dia tetap ada flail chest-nya, tapi paradoxical movement-nya hilang. Nah, jadi dia jadi sama balik. Kalau paradoxical movement hilang, terhindarlah yang namanya hipoksia, terhindarlah yang namanya hiperkarbi. Jadi kepernafasan pasien bisa bernafas seperti orang biasa. Ya, nah, itu gunanya ventilator mekanik dan PIP. Ya. Tindakan definitifnya pada fraktur flail chest ini adalah fiksasi dinding dada seperti yang kita lihat pada gambar. Tulangnya kita ikat pakai plate, ya, plate and screw ataupun clipping, ya, ataupun wire. Wire ini yang sangat sederhananya, kalau kita nggak punya alat plate and screw, kita bisa pakai wire, kita ikat. Kalau yang ini namanya clipping costal, ya. Kalau yang ini namanya plate and screw. Oke. Nah, ini open surgicalnya. Kalau kita lihat intraoperatif, ini pemasangan clipping costal, ya. Nah, seperti ini. Ini prosedurnya open thoracotomy posterolateral. Oke.
Pada kasus berikutnya, yang pada secondary survey adalah kontusio paru. Apa itu kontusio paru? Cedera yang paling sering terjadi pada trauma tumpul toraks. Semua pasien trauma tumpul yang mengakibatkan atau yang ada benturan pada toraks itu hampir semuanya. 70%, 30-70% trauma tumpul torak mengakibatkan kontusio atau memar paru. Mortalitas cukup tinggi sampai dengan 20%. Ya. Kayak mana terjadinya? Gaya deselerasi yang cepat menyebabkan paru membentur dinding dada. Ya. Biasanya dijumpai fraktur iga, tapi tidak semua kasus. Jadi kalau nggak patah tulang iganya, bisa jadi ada kontusio. Belum tentu kontusio paru itu disertai fraktur iga. Belum tentu disertai pneumotorak, belum tentu disertai hematotorak. Apa yang terjadi pada kontusio paru? Ruptur dari alveolar. Ya, kalau ruptur alveoli, apa yang terjadi? Pendarahan intrasel. Kalau pendarahan intrasel edema. Beda dia pendarahan ekstrasel ya. Kalau pendarahan ekstrasel bleeding dia, pendarahan keluar dari sel sehingga menyebabkan apa namanya? Efusi pleura atau hematotorak. Nah, tapi kalau kontusio paru ini di pendarahan di dalam sel, di alveoli. Nah, makanya dia menjadi edema. Ya. Terjadi peningkatan permeabilitas membran kapiler, menyebabkan gangguan pertukaran gas, ujung-ujungnya sama, hipoksia, hiperkarbi. Ya. Gejala klinisnya hampir semua sama, takhipno, gagal nafas, takikardi. Kadang-kadang bisa terjadi hemoptisis kalau edema yang sangat berat, ya. Hemoptisis, batuk darah ya. Kalau udah berlama-lama hiperkarbi, berlama-lama hipoksia, tanda-tandanya sianosis, biruan pada jaringan kulit, ada pembuluh darah perifer ya, hipoksianosis tadi. Nah, ini gambaran kontusio bercloudy image pada kedua lapangan paru. Kalau yang kanan ini, gambar yang ini bilateral, kita lihat kontusio paru ini ya. Ini berbahaya, hati-hati. Ini namanya edema paru, kontusio paru. Apa yang terjadi? Lama-lama kalau perdarahan alveolinya itu makin banyak, pasiennya sesak berat. Edema makin besar, lama-lama tak tahan. Dinding sel menahan, bisa terjadi namanya efusi pleura. Jadi komplikasi lanjutannya, secondary survei-nya pada kontusio paru ini hati-hati. Pasien yang tadinya tak ada efusi bisa jadi efusi. Kenapa? Karena selnya yang sudah terlalu edema, tak tahan dia, peningkatan permeabilitas membrannya, lama-lama keluar juga cairannya ke sana. Apa akibatnya kalau efusi pleura? Pasiennya makin sesak. Sudahlah tak bisa bernapas dari dalam, ada cairan lagi, volume paru tak cukup, terjadi atelektasis. Nah, jadi hati-hati kontusio paru ini, makanya angka kematiannya tinggi. Penata laksanaannya pun harus kita pahami. Bagaimana penata laksanaannya? Terapi suportif. Apa terapi suportif? Kasih oksigen. Dia sesak kan? Oksigen sungkup. Ya. Cek akdanya, analisa gas darahnya. Lihat pH-nya berapa, saturasi oksigennya berapa, SpO2-nya berapa, base excess-nya berapa. Itu harus kita pahami. Ya. Terapi suportif yang lain, analgetik misalnya. Ya. Kasih anti nyeri. Karena pasien-pasien ini kalau trauma tumpul ini biasanya nyerinya menetap 3 hari sampai seminggu. Ya. Kasih analgetik, kasih oksigen, kasih antibiotik. Ya. Yang paling penting harus digarisbawahi, hindari pemberian cairan yang berlebihan. Kenapa? Tadi sudah saya singgung tentang patofisiologi dari kontusio paru, alveolar membengkak, permeabilitas membran meningkat, terjadi edema paru. Terus pasiennya kita lihat kurang darah, kita kasih cairan. Makin apa dia? Makin edem parunya. Makin cepat terbentuk cairan di dalam ekstraselnya.
bisa terjadi efusi pleura. Kalau udah terjadi efusi pleura, biasanya pasiennya udah sesak berat. Kenapa? Karena efusi pleura terjadi pasti setelah edemanya sudah sangat-sangat hebat. Ya, udah penuh kali cairan di dalam, terus keluar ke ekstrasel. Ya, berarti pasiennya udah sangat-sangat sesak berat. Makanya hindari pemberian cairan yang berlebihan. Ya, cairan ini maksudnya intravena ya, IV fluid ya, seperti Ringer Lactat, NaCl ataupun apapun teman-temannya itu. Penggunaan ventilasi tekanan positif dini dapat mengurangi penggunaan ventilator mekanik. Ya, pada kasus yang berat membutuhkan terapi ventilator mekanik. Ya, mungkin bisa dipahami lah ya. Penggunaan ventilasi tekanan positif dini dapat mengurangi penggunaan penggunaan ventilasi tekanan positif dini seperti CPAP ya. Tapi kalau udah berat kali, udah edema, udah sampai efusi ya pasti pasiennya udah sangat sesak ya kita perlu ventilator mekanik. Pasti intubasi pasiennya. Oke. Nah, ada 2 kasus itu, 3 fraktur iga, fleches, kontusio paru. Mungkin ada pertanyaan? Ya, sebelum kita lanjutkan ke berikutnya ruptur diafragma. Ada pertanyaan kira-kira? Kasihan, silakan. Ada berapa orang yang hadir kita? 61, Dok. 61. Setengah, 50%. Gak apa-apa lah, kalau nggak penting. Karena memang ini schedule ya. Ada schedule. Saya rasa kalau jam 7 harusnya masih di rumah semua atau belum bangun. Nggak tahu juga kita. Ya, ada pertanyaan? Nggak tahu, mungkin masih melindur semuanya, masih di tempat tidur. Rata-rata semua hanya kepalanya yang nampak. Izin bertanya, Dok. Siapa? Dengan saya Agustina, Dok. Izin bertanya, Dok. Saya masih kurang paham, Dok. Kalau kontusio paru tanpa ada fraktur, kemungkinan penyebab lainnya bisa apa aja, Dok? Saya masih kurang paham, Dok. Kontusio paru tanpa fraktur penyebab lainnya. Kontusio paru itu penyebabnya apa? Benturan. Benturan pada dada. Apa tadi katanya? Benturan pada dada. Gaya deselerasi yang cepat menyebabkan paru membentur dinding dada. Ini yang menyebabkan kontusio paru. Nah, benturan pada dada itu bisa menyebabkan fraktur iga. Jadi jangan salah, bukan fraktur iga yang menyebabkan kontusio, tapi benturannya. Nah, jadi tak ada fraktur, ya bisa aja kontusio, kayak memar di tangan kita. Ya kan? Itu kan terjadi karena benturan. Paham? Yang nggak paham Agustina kira-kira apa nih? Yang saya nggak paham, Dok, bagaimana, Dok, terjadi benturan tanpa ada fraktur? Tuh. Terjadi benturan kayak kita jatuh dari tangga, atau kita ketabrak mobil, atau kita dipukul orang. Itu kan benturan. Ya? Nah, gaya deselerasi yang cepat itu ada gelombang kejut. Itu bisa menyebabkan kontusio. Tapi kalau benturan itu tidak cukup kuat, ya iganya yang rigid iga orang dewasa, apalagi iga atlet kan, belum tentu patah. Tapi gaya deselerasinya sudah ada. Nah, itu gelombang kejutnya ke dalam. Tembus dia ke dalam, menyebabkan kontusio paru. Paham? Paham, Dok. Nah, jadi belum tentu gaya deselerasi yang tidak cukup kuat itu mungkin tak membuat patah iga. Ya. Nah, tapi gelombang kejutnya itu dapat menyebabkan kontusio paru. Nah, begitu kira-kira penjelasannya. Pada foto ini kita tengok, ini nggak ada fraktur iganya kan? Nah ini gambar yang kanan, nggak kelihatan ada fraktur iga, tapi lihat ada gambar di dalamnya ini. Memar paru yang sangat luas. Nah itu bisa terjadi, ya.
Nah, tapi kalau yang gambar yang sebelah kiri, ya ini udah ada fraktur klavikula, udah ada fraktur iga, udah disertai dengan pneumotoraks. Ini pneumotoraks ya. Kontusio paru ini lebih hebat ini mekanisme traumanya, deselerasinya, daya benturnya lebih hebat. Nah, itulah menyebabkan lengkap dia semuanya ada. Nah, kalau yang sebelah kanan ini kontusio paru aja yang terjadi, mungkin benturannya nggak cukup kuat sehingga iganya tidak patah. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut sedikit lagi. Mungkin ada 2-3 topik lagi. Ya, ruptur diafragma. Ruptur diafragma ini sering terjadi pada trauma tumpul yang menyebabkan fraktur iga 7 ke bawah. Bukan yang menyebabkan, sebenarnya adalah yang disertai dengan fraktur iga 7 ke bawah. Ya. Seperti tadi kalau di awal-awal fraktur iga, kalau yang di bawah-bawah itu udah dekat-dekat dengan abdomen. Ya, diafragma ini apa? Yang pembatas ya, selaput pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Ya. Fragmen fraktur iga dapat merobek diafragma, bisa. Atau mekanisme daya bentur dapat menyebabkan diafragma itu robek juga. Seperti kita membuka buah apa itu yang kecil yang coklat duku. Kayak kita buka duku, kita pencet, sobek atasnya kan. Nah, itu begitu juga diafragma sama. Kalau ada benturan atau tekanan kuat dari luar, diafragma itu bentuknya dum, ya, dum. Dum itu bulat ke atas gitu kan. Begitu ada benturan, nempel dia gitu, sama kayak kita buka duku, bisa pecah dia, bisa robek diafragma itu. Ya. Dapat juga terjadi pada trauma tembus, ditusuk orang, ya, pisaunya menembus diafragma, bisa, ya, dapat disertai trauma intraabdomen. Biasanya kalau trauma diafragma ini abdomen yang rusak, yang sebelah kanan ada liver, yang sebelah kiri gaster, ya, lambung. Nah, ini dia gambar. Ini bisa sobek akibat dari benturan dinding dada. Nah, kalau kita lihat diafragma ini bentuknya dum, ya, kayak atap masjid, kubah masjid. Ya. Nah, begitu dia robek, organ intraabdomen bisa naik, usus lambung bisa naik dia kata. Dapat menyebabkan pendorongan dari paru, pendorongan dari mediastinum, akibatnya terganggulah hemodinamik, tekanan darah semua, ya, terganggulah pernafasan, sesak pasiennya. Oke. Kalau yang sebelah kanan biasanya jarang terjadi herniasi atau naiknya organ intraabdomen ke paru-paru. Karena apa? Karena lihat solidnya liver di sana besar, menutupi hampir setengah lapangan. Ya. Tapi kalau dia livernya udah naik ke atas, berarti udah gawat. Ligamen-ligamen yang mengikat livernya itu sudah lepas semuanya. Jadi traumanya sudah besar, sehingga ada herniasi ke organ yang sebelah kanan. Ya. Jadi jarang. Yang sebelah kiri itu lebih sering terjadi ruptur daripada yang sebelah kanan. Oke. Trauma tumpul pada abdomen yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen. Ini yang tadi saya lihat mekanismenya kayak buka buah duku tadi, ya. Robekan pada puncak diafragma. Oke. Nah, karena dia dum itu atasnya bisa sobek. Organ abdomen masuk ke rongga dada melalui robekan, paru-paru terdesak, menjadi kolaps atau atelektasis. Organ intraabdomennya sendiri bisa mengalami gangguan seperti obstruksi usus, strangulasi, pendorongan mediastinum bisa menjadi gangguan hemodinamik, tekanan darah bisa turun, kardiak output bisa rendah, jadi terjadi hipotensi, ya. Kalau udah hipotensi, heart rate pun bisa tinggi, ya, dari seperti gejala shock, ya. Lebih sering pada bagian kiri karena bagian kanan dilindungi oleh hati. Oke. Nah, ini fotonya.
So kita lihat ini ada dua gambaran udara yang terpisah. Nah, ini bisa kita curigai apa? Gaster atau usus. Ya, udara selain di paru-paru, di dalam badan ini kan di usus ada udara, di gaster ada udara. Nah, ini dia. Naik dia udara. Akibatnya paru-paru terdesak ke atas. Sesaklah pasiennya ini pasti. Oke. Atau organ solid seperti ini. Ini mungkin limpa udah naik. Tak ada udara dalam, naik putih gambarannya. Organ intraabdomen bisa jadi suatu mes paru lemak perut lupa saya sebutannya. Ada ingat lemak perut itu ya naik ke atas, bisa jadi limfa atau organ solid lainnya ya. Ini gambaran seperti ini. Tetap sama, mendesak paru, mendesak mediastinum. Pasiennya pasti sesak, terganggu gangguan hemodinamik. Oke. Nah, ini kalau udah yang lebih parah, kita lakukan esofagoskopi ini. Kelihatan gasternya udah di atas. Ya. Ini dia, udah di atas. Ini esofagusnya, ini gasternya. Ini gambaran lateral esofagus, ini gasternya. Ini usus. Oke, kelihatan. Penata laksanaan ATLS tetap primary survey ABCDE. Primary survey teratasi, baru kita secondary survey, pemeriksaan penunjang, foto, esofagoskopi bisa, CT scan abdomen boleh, ya. Pemasangan NGT untuk mengurangi tekanan intra-abdominal atau tekanan di dalam usus, tekanan di dalam gaster, penjahitan robekan diafragma dan reposisi organ intra-abdomen, ini biasanya langsung sudah operasi. Jadi nggak bisa kalau nggak dioperasi. Ya. Operasi ini terjadi perdebatan panjang lebar, mau dari torakotomi atau mau dari laparotomi. Nah, ini dari dulu sampai sekarang berdebat. Kalau ngomong sama digestif tentunya mereka maunya laparotomi. Kalau ngomong sama bedah torak, mereka maunya torakotomi. Nah, tapi dua-dua bisa, itu yang penting. Ya, yang penting kalian ketahui dua-duanya boleh, torakotomi ataupun laparotomi. Tapi biasanya pasien-pasien ruptur diafragma ini nggak datang dia ke digestif, nggak datang dia ke bedah digestif, datangnya ke bedah torak. Karena dia sesak sakit di dadanya, sesak kayak dadanya itu, jadi dia keluhannya keluhan toraks. Jadi pasiennya datangnya ke bedah toraks. Ya. Oke, yang terakhir dari kasus-kasus secondary atau kasus-kasus yang delay mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa adalah ruptur aorta. Biasanya terjadi pada trauma tubuh yang mengalami gaya deselerasi tinggi. Jika robekan besar, 90% meninggal dalam beberapa menit. Jika bisa sampai ke rumah sakit, 90% akan meninggal. Bisa kalian lihat, 90% angka kematiannya ini. Ya kan? Meninggal di tempat bisa. Sampai ke rumah sakit pun juga angka kematiannya, mortalitasnya 90%. Robekan kecil, pasiennya selamat. Apa yang terjadi? Robekan paling sering berada dekat ligamentum arteriosum, mengakibatkan aneurisma atau diseksi aorta yang hebat. Ya, tanda dan gejala nggak khas, sesak pasiennya, hipotensi seperti gejala shock. Jadi kita harus aware pada secondary survey karena pasien ruptur aorta ini tidak memiliki gejala khas. Nah, gejala yang mungkin kita bisa lihat kalau pada pemeriksaan penunjang kita yang periksa pada secondary survey adalah pelebaran dari mediastinum. Ya. Nah, ini tempat yang paling sering yang disebutkan tadi. Robekan paling sering berada dekat ligamentum arteriosum. Nah, ini dia. Itu dia ligamentum arteriosum. Kenapa? Di sana adalah belokan dari arcus. Ya. Ini arcus. Arcus aorta. Belokan ini namanya arcus aorta. Nah, inilah daerah yang paling
paling lemah. Ini aorta ascendent, aorta descendent, ya. Ini arcus. Ini daerah yang paling lemah pada aorta. Sehingga kalau terjadi trauma di daerah ini sering terjadi rupture. Oke. Foto perselubungan apex kiri, mediastinum melebar ini yang saya sebutkan tadi. Ini tanda khasnya aja, mediastinum melebar. Tapi bukan khas pula. Mediastinum melebar bisa disebabkan oleh hal lain, bukan hanya ruptur aorta saja. Tapi kalau ada mediastinum yang melebar, otak kita langsung, apalagi trauma, terutama pada pasien trauma. Nalar kita semua langsung, hati-hati ada trauma pembuluh darah besar. Ya. Penutupan kontur aorta. Kontur aorta itu bentuk dari aorta itu kayak melengkung, arcos aorta itu. Kalau dia tak berbentuk lagi, dia udah kayak gemuk itu aja, itulah penutupan kontur aorta ya. Pemeriksaannya ortografi ya, kita bisa pastikan tempat lokasi robekan, tapi gold standarnya CT scan angiografi ya. Terapi awal beta blocker untuk mencegah hipertensi. Apa beta blocker itu, mekanisme kerjanya? Ya, beta blocker itu menurunkan heart rate, menurunkan pulse nadi, sehingga pasiennya yang tadi nyeri heart rate 100 turun dia jadi di bawah 80. Kita mengharapkan dengan turunnya heart rate turun juga tensinya ya. Operasi atau tindakan definitif bisa open, bisa endovascular stent. Kita sekarang lagi mengembangkan endovascular stent atau endovascular surgery. Ya, nanti kalau tentang endovascular surgery ini lain lagi topiknya. Bisa kita bahas lagi satu bab lagi. Oke. Nah, ini menghilangnya kontur dari aorta. Kalau normalnya, tadi mungkin kalian perhatikan foto-foto sebelum, ini arcus aorta ini terlihat di sini. Nah, ini udah tak ada lagi. Mediastinumnya pun udah kayak melebar ya. Bentuk arkusnya udah nggak kelihatan. Oke. Nah, ini yang bilang. Nah, kalau ini lihat bentuk arkusnya malah meningkat ke atas, ke apex. Nah, ini akibat adanya robekan, pendarahan masuk selaput, terjadi pelebaran dari arkus atau pelebaran dari mediastinum. Pasien-pasien gini kita harus hati-hati, harus kita bisa pikirkan terjadinya robekan pada pembuluh darah besar. Nah, ini dia the sleeping dragon. Katanya di sleeping dragon ini gambaran arteriografi ya. Pakai kontras, inilah bentuk aorta kalau kita lihat dari dalam. Nah, ini arcus, ini robekan. Katanya mirip naga tidur katanya. Nah, oke. Oke, terima kasih. Saya rasa itu secondary survey karena memang tidak banyak lagi yang diapakan karena yang awalnya primary survey yang harusnya banyak kalian dapat dari Dr. Ayu. Ini mungkin ada irisan-irisan, ada pengulangan sedikit di sini, mungkin seperti scale chest. Ya, Dr. Ayu juga menyampaikan tentang hal yang sama. Oke. Sekian, silakan. Pertanyaan, diskusi, kasih waktu kita berapa nih? Jam berapa nih sekarang? 7.55. Ada waktu 5 menit untuk diskusi. Ini tolong di di screen capture tadi udah kasihan. Ya, pas saat dokter slideshow dok, share screen dok. Loh, belum di screen capture tadi? Yang full dengan mahasiswa belum dok? Dok.
Ya, silakan. Baik, sebentar ya dok. Satu, dua, tiga. Ini 1, 2, 3. Baik, sudah dok. Oke.